Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mata kuliah Statistik 1. Sebelumnya langsung aja kita mulai agar mempermudah kita dalam mengerjakan, maka dibuat tabel untuk mengetahui nilai dari sigma x, y, x kuadrat, dan y kuadrat. Poin A menentukan persamaan regresi y atas x buka kurung y sama dengan a plus b x tutup kurung. Sebelumnya kita akan mencari nilai dari sigma xy, x kuadrat, dan y kuadrat. Sigma xy sama dengan sigma xy dikurang sigma x dikurang sigma y dibagi n, hasilnya adalah 344,4. Selanjutnya sigma x2 sama dengan sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan dibagi n, hasilnya adalah 100,95. Sigma y kuadrat sama dengan sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan dibagi n, hasilnya adalah 1432,8, di mana n adalah jumlah data yaitu 20. Menentukan nilai A. A adalah sigma y kuadrat dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikali sigma xy per n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan. Hasilnya adalah 8,514. Yang B sama dengan x dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y per n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan, hasilnya 3,412. Jadi persamaan regresi diperoleh adalah y sama dengan 8.514 ditambah 3.412 x. Poin B, pengujian linearitas dan signifikansi regresi. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat. JKT sama dengan sigma y kuadrat sama dengan 60.650. Jika A sama dengan sigma y dikuadratkan dibagi n, hasilnya adalah 59.187,2. JKB dibagi A sama dengan B dikali X sigma XY sama dengan 1175,093. JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dibagi A sama dengan 287.907 rupiah. 287.907. Kemudian untuk menemukan JKG dapat melalui rumus berikut, namun agar mempermudah dapat dibuat tabel seperti ini. Sehingga dari hasil tersebut nilai JKG-nya adalah 122,917. Barulah kita JKTC dapat dihitung dengan rumus JKTC sama dengan JKS dikurang JKG sama dengan 164,99. Menentukan derajat bebas atau DB. DBT sama dengan N sama dengan 20, DBA sama dengan 1, DB B dibagi A sama dengan 1, DBS nya sama dengan N dikurang 2 sama dengan 20 dikurang 2 hasilnya adalah 18. DBG nya N dikurang K sama dengan 20 dikurang 9 sama dengan hasilnya 11. DBTC sama dengan K dikurang 2 sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan hasilnya adalah 7. Di mana N adalah banyaknya data yaitu 20 dan K adalah banyaknya kelompok dalam tabel JKG.
Nomor 3, menghitung rata-rata jumlah kuadrat RJK. Setelah nilai jumlah kuadrat dan derajat bebas telah dihitung, maka selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKA JKA dibagi DBA sama dengan 59187,2 dibagi 1 sama dengan hasilnya 59187,2. RJK-nya RJKB bagi A sama dengan JKBA dibagi BA sama dengan 1175,093 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1175,093. RJKA-nya jika A dibagi DBA 59187,2 dibagi 1 hasilnya 59187,2. RJKS-nya sama dengan JKS dibagi DBS sama dengan 287907 dibagi 15 hasilnya 15,995. JKG-nya dibagi DBG 122,917 dibagi 11 maka hasilnya 11,174. RJKTC-nya JKTC dibagi DBTC 164,99 dibagi 7 hasilnya 23,57. Menentukan hitung berkaitan dengan linearitas dan signifikansi regrensi uji linearitas regrensi Y atas X. HO bagi Y. Nomor 4, menentukan hitung berkaitan dengan linearitas dan signifikansi regresi uji linearitas regresi Y atas X. HO dibagi Y sama dengan alfa plus beta X regresi linear. A1 dibagi Y alfa plus beta X regresi non linear. VTC sama dengan RJKTC dibagi RJKG sama dengan 23,57 dibagi 11,174 sama dengan 2,11. Bandingkan dengan F-tab untuk alfa sama dengan 0,5, DBTC sama dengan 7, DBG sama dengan 11, diperoleh F-tab 0,05 dibagi 7 banding 11 sama dengan 3,01 sehingga F-hit kurang dari F-tab. Dalam hal ini berarti HO diterima. Dengan demikian persamanya regresi Y atas X berbentuk garis linear. Uji signifikansi regresi Y atas X. HO bagi beta sama dengan 0. Regresi non signifikan. H1 dibagi beta 0 regresi signifikan. Selanjutnya fit A B bagi A sama dengan dari JKBA dibagi RJKS 1175,093 dibagi 15,995 sama dengan 73,466. Bandingkan dengan F-tab untuk alfa sama dengan 0,05 dB B bagi A sama dengan 1 dBs sama dengan 18. Diperoleh F-tab 0,05 dibagi 1,16 sama dengan hasilnya 4,41 sehingga F-hit kurang lebih dari F-tab. Dalam hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian persamaan regresi Y atas X sangat signifikan. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh kesadaran belajar Y terhadap tingkat pendidikan X. Yang C, menentukan tabel ANOVA. Agar mempermudah dapat dibuat tabel seperti berikut. Keterangannya X
Keterangannya ada kali regrensi sama dengan regresi signifikan. Fit 73,4666 kok lebih dari FTEP 4,41. NE sama dengan non signifikan atau regresi linear. Fit sama dengan 2,11 kurang dari FTEP 3,01. Dengan demikian, kesadaran belajar sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan pengaruhnya bersifat linear. Uji signifikan koefisien bersama regresi langkah 2 perhitungannya. Langkah-langkah perhitungannya. Nomor 1, menghitung galat batu taksiran SE pangkat 2 sama dengan RJKS sama dengan 15,995. Yang kedua, menghitung penduga untuk alfa dan beta. SA akar sigma X pangkat 2 kuadrat dibagi N X sigma X kuadrat dikali SE kuadrat. SA sama dengan bawahnya SA akar lagi 3719 dibagi 20 dikali 109,5 dikali 15,995. Ini semuanya datanya udah ada di atas yang sebelumnya saya jelasin. Jadi kita tinggal masukin aja nih SE nya 15,995, terus udah kita langsung ke bawah itu SA kan coret-coret jadi 1842 dikali 15,995. Hasilnya adalah akar 29,463 dibulatkan menjadi 5,43. SB-nya akar SE kuadrat dibagi sigma X kuadrat sama dengan akar 15 yang tadi angka yang di atas tuh kita masukin lagi SE kuadratnya 15,995 dibagi 100,95. Itu kita ambil yang di atas juga sigma X2 nya karena kan kita udah ngitung, udah ketahuan sigmanya, jadi tinggal masukin aja. Hasilnya 0,158 sama dengan kita bulatkan 0,397. Yang nomor 3, menghitung statistik uji T. Hipotesis penelitian adalah kesadaran belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. HO banding beta kurang dari sama dengan 0. H1 bagi beta lebih dari 0. Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi Y dibagi 8.514 ditambah 3412X. Lanjut, TA sama dengan A dibagi SA. Bawahnya TA sama dengan 8.514 dikurang 5,43, hasilnya 1568. TB nya B sama dengan SB 3412 dibagi 0,397 sama dengan hasilnya 8,6. Bandingan TTEP untuk alfa sama dengan 0,05 dan DBS adalah sama dengan yaitu 18. TEP-nya 0,05 dibagi 18 sama dengan 1,73, sehingga TA kurang dari TTEP atau HO diterima berarti konstanta bersama regresi tidak signifikan. TB lebih dari TTEP atau HO ditolak berarti konstanta persamaan regresi signifikan. Dengan demikian, kesadaran belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan.
Lanjut, kita cari koefisien korelasi dan ujian signifikansi koefisien korelasi Y dan X. Koefisien korelasi RXY sama dengan sigma XY dibagi akar kuadrat sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Hasilnya 344,4 dibagi tadi sigma X2 nya 100,95 dikali 1432,8 sigma Y2 nya. Hasilnya adalah 344,4 dibagi 380,32. Kita bulatkan menjadi 0,906. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar 0,906. Uji signifikansi antara Y dan X, HO uji signifikansi antara Y dan X. R hit RXY X akar N dikurang 2 dibagi akar kuadrat 1 dikurang RXY kuadrat. R hit sama dengan RXY X akar N kurang 2 dibagi 1 kurang 5 dikurang RXY kuadrat. 0,906 X akar 20 kurang 2 dibagi akar 1 kurang 0,906 akar 2 kuadrat. 0,906 dikali akar 18 dibagi 1 dikurang 0,821. 0,906 dikali akar 4,243 dibagi akar 0,179. 0,906 dikali 0,906 dikali 2,06 dibagi 0,423 hasilnya 1,866 dibagi 0,423 hasilnya 4,411. Bandingkan dengan TTEP untuk alfa sama dengan 0,05 dan DB sama dengan N dikurang 2 hasilnya 18. Diperoleh TTEP 0,05 dikurang 18 sama dengan 1,73 sehingga TTIP lebih dari TTEP atau HO ditolak, berarti korelasi dengan X signifikan atau sangat kuat. Lanjut, koefisiensi determinasi R kuadrat apakah R XY kuadrat dikali 100%. R2 sama dengan 0,906 dikali 100% sama dengan hasilnya 90,6%. Maka disimpulkan pengaruh variabel kesadaran belajar terhadap variabel tingkat pendidikan sebesar 90,6%. Penyelesaian nomor 2 untuk soal distribusi normal. Poin A, untuk menentukan besar persen pelanggaran lebih dari 4.500 kasus dapat dihitung dengan rumus Z.
buka kurung X lebih dari 4.500 tutup kurung. Diketahui MIU sama dengan 3.750 yaitu nilai rata-rata kasus pelanggaran hukum. Sigma 325 yaitu nilai simpangan baku. X sama dengan 4.500 nilai kasus lebih dari 4.500. Z buka kurung X lebih dari 4.500 tutup kurung sama dengan 1 dikurang Z buka kurung X kurang dari 4.500 tutup kurung. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z buka kurung X lebih kurang dari 4.500 tutup kurung. Z sama dengan 4.500 dikurang 3.750 dibagi 325. Z sama dengan 750 dikurang 325 sama dengan 2308. Nilai Z untuk 2308 adalah 0,9913 sehingga Z X lebih dari 4.500 sama dengan 1 dikurang Z X kurang dari 4.500. Z X lebih dari 4.500 sama dengan 1 dikurang 0,9913. Hasilnya 0,0087 dibuatkan menjadi 0,87%. Poin B, peluang pelanggaran hukum dapat dihitung dengan rumus N kali P. 3.500 kurang dari X kurang dari 4.500 diketahui MIU 300 pelanggaran hukum. Sigma 325 yaitu nilai simpangan baku. X sama dengan 20.000 kasus. Ini jadi MIU-nya itu diketahui 3.750 yaitu nilai rata-rata kasus pelanggaran hukum. Sigmanya 325 yaitu nilai simpangan baku. X-nya 20.000 itu jumlah kasus, dan rumus P sama dengan X dikurang MIU dibagi sigma. Sebelumnya kita tentukan nilai X dengan rumus sigma sama dengan akar sigma X dikurang MIU dikuadratkan per N, sehingga N sama dengan akar sigma X dikurang MIU dikuadratkan per kuadrat. N sama dengan 50. Mencari nilai peluang antara 3.500 sampai 4.500 kasus dengan rumus P 3.500 kurang dari X kurang dari 4.500 sama dengan P Z kurang dari 4.500 dikurang PZ kurang lebih dari 3.500. Hasilnya 4.500 dikurang 3.750 dibagi 325. PZ-nya 3.500 dikurang 3.750 dibagi 325. Pindahin ke bawah sama dengan P 3.500 kurang dari X dan kurang dari 4.500. PZ kurang dari 2.308 dikurang P Z kurang dari 0,769. P sama dengan 3.500 dikali 4.500. Yang tadi tuh yang 2.308 sama 0,769. Hasilnya 3.078. Maka N kali P 3.500 kurang dari X
kurang dari X dan kurang dari 4.550 dikali 3,078 sama dengan 153,9. Jadi peluang munculnya pelanggaran hukum antara 3.500 dan 4.500 sebanyak 153,9 kasus dari 20.000 jumlah kasus pelanggaran. Oke, cukup sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena saya juga masih belajar kalau untuk menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi